itu deep learning atau pembelajaran mendalam. Jadi kami sudah mengikuti diklat selama kurang lebih 5 hari ya Bu Indri ya, di SD di Makam. Selama kami mengikuti diklat, kami makin paham kenapa guru master itu diletakkan di awal. Kenapa? Supaya kami siap menerima materi yang sangat banyak itu Bapak Ibu. Tapi tenang saja, ini sudah dirangkum ya, sudah dirangkum oleh Bu Amel dengan lebih sedikit. Kita lihat dulu apa itu pengertian pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam dikatakan di sini adalah pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga serta holistik dan terpadu. Apa sih itu? Jadi kan selama ini kita mengajar di kelas itu kan kita hanya sekedar mengajar, belum sampai di tahap bagaimana murid itu bisa merefleksi, bagaimana murid itu bisa mengevaluasi, bagaimana murid itu bisa belajar tapi dia gembira. Ada loh murid yang dia juara 1, nilainya 90, 95, 85, tapi di kelas itu murung, diam aja. Kalau diajak bercanda temannya diam. Ternyata dia tidak bahagia. Dia belajar itu tuntutan orang tua. Jadi orang tuanya menekankan di rumah, kamu harus juara 1. Hari ini nilainya harus 100. Kalau besoknya 90 dimarahi. Nah, ada murid saya seperti itu. Jadi setelah saya dekati, saya tanya, ternyata dia tidak bahagia. Dia belajar nilai dia tinggi, tapi batin dia dalam tanda kutip tersiksa. Kenapa bisa begitu? Karena dia terpaksa, tidak ada kesadaran. Dia belajar itu bukan keinginan dia sendiri, tapi tuntutan dari orang tuanya. Hasilnya bagus, nilainya bagus-bagus, tapi dia tidak happy. Apakah itu sudah sesuai dengan pembelajaran mendalam? Tidak, Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Oke. Kerangka pembelajaran mendalam ini ada 4 yang harus kita ingat. Polanya adalah 8, 3, 3, 4. Yang 8 itu yang mana? Kita lihat lagi. Nah, yang 8 itu adalah 8 dimensi profil lulusan. Apa saja itu? Ini adalah pengganti profil pelajar Pancasila. Bagaimana lagunya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, hafal mati kita ngomongin, tapi lupa diganti lagi. Sekarang namanya 8 dimensi profil lulusan, tapi masih mirip-mirip. Kita lihat yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang nggak ada cuma berakhlak mulianya. Kemudian ada kewargaan. Kewargaan kalau di profil pelajar Pancasila menggantinya apa? Berkebinekaan global ya, Bu Indri ya, kalau tidak salah ya. Berkebinekaan global. Kemudian kreativitas kreatif, ya kan? Kemandirian mandiri, ya kan? Komunikasi, ada nggak komunikasi? Tidak ada. Jadi yang tidak ada itu komunikasi. Ini tambahannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut aja ya. Nah, dalam dimensi profil lulusan ingat saja ada rumusnya Bapak Ibu. 7K tambah 1P. 7K tambah 1P. 7-nya itu apa? Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi. Dan yang terakhir itu 1P. Apa itu? Penalaran kritis. Ganti nama aja. Sebelumnya apa? Penalaran kritis, ya kan? Oke, kita lanjut supaya waktunya juga cukup ya. Nah, ini penjelasannya. Kita singkat saja ya. 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pembelajaran mendalam itu, kenapa ini ditaruh yang paling
yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu nomor satu. Ya, kenapa? Sekarang ini banyak orang-orang yang sukses tapi tidak takut Tuhan. Apa buktinya? Korupsi. Nah, pintar kan? Ya pintar, tapi tidak takut Tuhan. Makanya ini diletakkan di poin pertama. Saya selalu menekankan ke anak-anak ibu, mau nilai 100, 99, 98. Tapi kalau kamu mencontek, gak ada artinya. Artinya kamu tidak takut Tuhan. Kamu bohong. Apalagi selanjutnya di masa yang akan datang bisa jadi lebih parah. Yang kedua, keluargaan. Keluargaan di sini artinya anak tersebut memiliki rasa cinta tanah air, mau bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan rumahnya. Begitu. Jadi anak itu tidak hanya berkembang di sekolah, tapi juga diharapkan bisa berkembang di lingkungan rumahnya. Yang ketiga, kreativitas. Kita sangat mengharapkan kreativitas dari anak didik kita. Jadi kalau bisa dalam belajar itu bukan cuma input dari kita, harus ada input dari murid. Jadi sama-sama belajar, Bu. Bukan murid aja yang belajar, kita yang ngasih umpan, ngasih makan, ya kan? Kita juga belajar dari murid. Dapatnya dari mana? Kreativitas. Contoh, kita buat kerajinan, membuat tempat tisu. Kalau ini dari kita anak-anak menggunakan kardus ya. Kalau murid yang kreatif dia tunjuk tangan. Bu, saya punya ide, Bu. Bagaimana Bu kalau menggunakan kertas koran? Bagaimana Bu kalau menggunakan barang-barang yang bekas tidak terpakai? Artinya dia kreatif. Kita mendapatkan masukan dari murid kita. Selanjutnya, kolaborasi. Jadi murid itu jangan menjadi individualistis di kelas. Dia pintar juara 1, tapi kalau kerja kelompok nggak mau, dia nggak suka. Bu, aku nggak mau lah Bu kerja kelompok. Aku kerjakan sendiri aja Bu, aku bisa. Nggak mau Bu, boleh begitu aku kerjain Bu. Itu kurang pintar Bu. Nggak mau aku Bu, nanti nama aku aja sendiri. Boleh nggak gitu? Boleh nggak begitu? Ya boleh. Mau dia sepintar apapun, dia harus tetap mau kolaborasi. Karena disitulah dilihat bagaimana interaksi dia dengan teman-temannya. Selanjutnya, kemandirian. Kemandirian ini ditekankan pada tugas individu. Contoh, mengerjakan soal. Yang diterapkan mandiri apa kolaborasi? Mandiri. Artinya dia mengerjakan sendiri, bukan contek-contekan. Dari kerjasama ya. Selanjutnya, kesehatan. Kesehatan ini diharapkan seorang peserta didik itu prima secara fisiknya. Jadi dia datang ke sekolah harus dalam keadaan fisik yang prima atau bukan. Selanjutnya, komunikasi. Nah, komunikasi ini sebenarnya banyak menghadapi tantangan ya. Contohnya di kelas saya sendiri. Ada anak yang diam sekali. Ada anak yang ribut sekali. Komunikasinya di mana? Kalau anak yang ribut, komunikasinya dia mengutarakan apa yang dia mau. Minusnya apa? Terlalu ribut, terlalu banyak yang dia bilang, ya kan? Ada lagi anak yang diam, saking diamnya gak ada yang dia katakan. Kita tanya pun, ya macam itu kan? Berarti kan komunikasinya kurang. Bagaimana komunikasi yang kita mau? Ya pertengahannya. Jadi saat kita bertanya dia menjawab, saat kita suruh menjelaskan dia aktif. Jangan nggak ditanya dia ribut. Nah itu kan sudah berlebihan. Selanjutnya, penalaran kritis. Nah, penalaran kritis ini sering membuat murid itu takut dimarahi. Misal ibunya salah ngomong, anak-anak sila ke-5 Pancasila lambangnya apa? Bintang ya anak-anak. Kalau anak-anaknya takut, padahal dia tahu itu salah ya Bu ya, diam aja dia. Kenapa aku laku nanti yang dimarahi? Sopan itu laku, panggil ibu itu pula dari aku, gitu kan? Di sini lagi uji penalaran kritis. Jadi kita harus bisa memberikan ruang ke anak-anak untuk bisa berpikir kritis, harus bisa mengutarakan. Meskipun kita guru, kalau kita salah, mereka berhak untuk menginstruksi. Jangan kita marahin, nanti takut dia, ya kan? Disitulah penalaran kritis. Selanjutnya,
Ya, dimensi kelulusan tadi sudah kita bahas ya Bu. Ya Ibu, ada 8 ya. Kita skip saja. Yang kedua ada prinsip pembelajaran mendalam. Ini ada 3. Apa saja itu? Yang pertama berkesadaran, mindful. Bahasa Inggris saya kan bahasa Inggrisnya mindful. Apa itu sadar? Jadi murid itu sadar dia itu sekolah mau belajar, bukan mau main gasing. Ya kan? Lagi musim ya Bu ya, gasingan ya. Soalnya murid saya banyak saya lihat. Dia itu datang ke sekolah mau belajar, bukan mau gangguin kawannya, bukan mau ngejekin sama orang tua. Ya Bu ya. Pengalaman belajar murid yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif. Dia sadar dia datang ke sekolah, dia itu murid, dia mau belajar, bukan mau main-main. Dia sadar dulu. Yang kedua bermakna atau meaningful. Bermakna. Apa itu bermakna? Jadi dalam proses pembelajaran, murid dapat merasakan manfaat dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan. Bermakna ini Bu, maksudnya pembelajaran itu tidak berhenti di kelas, tapi diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata. Contoh, belajar matematika tentang mata uang. Di mana diaplikasikan? Saat dia beli jajan di kantin, saat dia di rumah mau beli makanan dan lain sebagainya. Harus diterapkan. Dan yang ketiga itu menggembirakan atau joyful. Yang tadi saya katakan, kita ini dituntut sebagai guru, murid itu bukan cuma harus bisa, bukan cuma harus pintar, tapi juga harus happy atau bahagia. Bagaimana caranya buat dia bahagia? Contoh, yang pertama, banyak speaking Bu ya. Banyak speaking Bu di kelas. Kenapa? Kalau kita jelaskan, aja ngantuk dia kan? Ngantuk dia di kelas itu. Kemudian, bukan cuma speaking, pembelajaran itu Bu, medianya jangan cuma buku paket. Ya kan? Sekarang ada laptop. Di laptop itu ada apa? Canva. Seperti Bu Dedi ada game Bu ya, ada quizzes, ada word wall, dan lain sebagainya. Jadi murid itu happy, gembira dia saat belajar. Oke, kita lanjut. Ini tadi berkesadaran ya. Kita lihat contohnya yang pertama, memberikan pertanyaan pemantik sebagai proses pembelajaran yang mengacu keingintahuan murid. Ini biasanya yang buat video PPG nih, ya kan? Ada yang namanya pertanyaan pemantik sebelum masuk ke materi. Apa itu pertanyaan pemantik? Pemantik kan artinya memancing ya Bu ya, memancing, menarik. Jadi menarik keingintahuan dia. Jadi kita tanya tentang pembelajaran itu yang dasar-dasarnya dulu, belum sampai ke materi, sehingga dia merasa tertarik, langsung diajak berpikir dia. Misal materinya tentang 6 benua di dunia. Pertanyaan awalnya apa? Anak-anak, tahu tidak apa itu benua? Boleh. Anak-anak, kamu tinggal di negara apa namanya? Boleh. Anak-anak, bumi itu bulat atau datar? Boleh. Jangan langsung masuk ke materi, dipeningnya nanti, ya kan? Kita lanjut lagi ya Bu. Kemudian bermakna, tadi sudah saya katakan, bermakna artinya pembelajaran tidak hanya berhenti di kelas, tapi diaplikasikan di luar kelas atau luar sekolah. Contohnya di sini, menunjukkan ilustrasi yang menggambarkan perbedaan antara kenyataan dan pengetahuan yang dimiliki. Jadi di sini menunjukkan ilustrasi, berarti murid itu mempresentasikan di depan apa perbedaan antara pelajaran yang sedang dipelajari hari itu dengan kegiatan sehari-hari, gitu, dengan kenyataan di lapangan. Baik, selanjutnya bermakna sudah, menggembirakan. Kita lihat contohnya, memfasilitasi interaksi yang sistematis dan produktif antara pendidik dengan murid, sesama murid, dan antara murid dengan materi belajar. Interaksi yang sistematis, artinya interaksinya sudah kita susun, terstruktur, sehingga saat kita melakukan proses pembelajaran kita tidak lagi nontek. Oh, di sini apa ya? Di
Misalnya apa itu juga mengganggu ternyata, ya kan? Misalnya kita punya contekan, terus kita jeda-jeda, abis ini ngapain ya? Abis ini ngapain? Murid itu pun jadi konsentrasinya hilang dia, udah malas dia. Tapi kalau tadi kita menguasai sistematikanya, maka pembelajaran itu akan terasa menyenangkan untuk murid tersebut. Ya, selanjutnya ada penerapan prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama, penerapan prinsip pembelajaran mendalam dapat terjadi secara terpisah ataupun simultan dan tidak harus berurutan. Bisa terjadi secara terpisah dan simultan dan tidak harus berurutan. Artinya apa? Di kelas saat kita melakukan pembelajaran mendalam, proses pembelajarannya itu tidak harus tergabung, bisa saja terpisah atau bisa saja spontan dengan simultan tadi, ya, dan tidak harus berurutan. Yang kedua, dalam suatu pertemuan boleh hanya memuat satu prinsip. Boleh hanya memuat satu prinsip, kemudian prinsip yang lainnya itu di pertemuan selanjutnya. Tadi kan prinsipnya ada berapa, Bu? Ada 3. Yang pertama apa? Berkesadaran. Yang kedua bermakna. Yang ketiga menggembirakan. Boleh dalam suatu pertemuan berkesadaran dulu. Maksudnya bagaimana? Belum ada aplikasi, belum ada proyek, belum ada produk. Tidak apa-apa, masih penjelasan, masih diskusi. Kan belum ada produknya. Berarti belum sampai ke bermakna. Masih berkesadaran, masih teori, masih materi. Oke, kita lanjut ya, Bu. Kita masuk yang kedua, itu pengalaman belajar. Tadi kan 8, 3, 3. Ini ketiga, Bu ya. Ini yang ketiga, pengalaman belajar. Apa yang dimensikan? Pengalaman belajar ada 3 juga. Apa itu? Yang pertama memahami, yang kedua mengaplikasi, yang ketiga merefleksi. Sebenarnya ini kalau bahasa kita dulu memahami ini kognitif, ya kan Bu? Mengaplikasi itu psikomotorik, merefleksi itu afektif. Apa itu memahami? Jadi pada pengalaman belajar siswa itu mampu memahami materi pembelajaran yang kita sampaikan. Dari mana dia memahami? Boleh dari penjelasan kita secara bulat, boleh dari hasil pencarian dia sendiri. Makanya kan ada istilah pembelajaran itu berpusat ke murid. Artinya apa? Dia menerima ilmu bukan hanya dari yang kita bilang, dari yang kita katakan, tapi dari dia sendiri. Dengan cara apa? Rekonstruksi sendiri dari buku, dari internet, ya kan? Dari pengalaman pribadi. Disitulah memahami tadi. Yang kedua, mengaplikasi. Setelah memahami pasti diaplikasikan. Setelah memahami pasti diaplikasi. Kita belajar tentang puisi, jenis-jenis puisi, ciri-ciri puisi, itu masuk ke memahami. Mengaplikasinya bagaimana? Membaca puisi, membuat puisi, itu masuk ke mengaplikasi. Yang ketiga ada merefleksi. Merefleksi ini, Bu, ternyata bagian yang paling penting. Kenapa? Pada bagian ini kita harus mengetahui apa saja ya kelemahan kita selama proses pembelajaran. Apa saja yang belum dicapai murid selama proses pembelajaran. Apakah dia memahaminya? Apakah dia mengaplikasinya? Apakah disikap? Setelah kita tahu, maka kita bisa menyusun pembelajaran yang baru, yang lebih baik. Begitu. Kita lanjut. Karakteristik pengalaman belajar memahami. Yang pertama, menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Ini sering ya untuk kita lakukan. Biasanya itu sebelum masuk ke materi, kita tanya, anak-anak, minggu lalu kita belajar apa ya? Contohnya hari ini kita belajar penjajahan Jepang. Minggu sebelumnya penjajahan Belanda. Apakah sampai di situ? Tidak. Harus kita kaitkan. Apa perbedaannya? Kapan estimasi waktunya dan lain sebagainya. Yang kedua, menstimulasi proses
murid. Artinya apa? Selama proses pembelajaran kita harus ada stimulan supaya murid itu mau berpikir. Jangan kita diamkan, biarkan dia di situ. Contoh ada diskusi kelompok. Apakah kita hanya berdiri di depan? Atau kalau kita keliling-keliling aja udah itu tidak ternyata. Jadi setiap kelompok itu kita datangi satu-satu, kita tanya apa nak kesulitannya, mana yang belum mengerti, bagaimana contoh yang kamu buat. Kita menurut ibu ini begini. Coba dicari jalan keluarnya gitu. Tapi kita tidak memberi mentah-mentah. Kayak kita kasih contohan, tidak bu, nggak boleh. Apa yang kita berikan stimulan supaya dia mau berpikir lebih lanjut. Saat jawaban dia tadi kurang tepat, belum tepat, dia harus mau berpikir lagi untuk mencapai jawaban yang tepat tadi. Yang ketiga, menghubungkan dengan konteks nyata atau kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga penting karena yang namanya sekolah ya bu, sekolah itu bukan cuma materi, proklamasi, sumpah pemuda, apakah sampai di situ? Tidak. Kita harus bawa sampai ke rumah. Anak itu misalnya di sekolah bisa ngapal sumpah pemuda, sampai di rumah dia tidak menerapkan. Contohnya apa? Dia tidak berbahasa yang baik, cakap kotor, tidak nama orang tua. Artinya dia tidak menerapkan sumpah pemuda tadi. Pancasila misalnya, menghormati orang yang beribadah. Misalnya dia ribut di masjid, ya kan? Ribut di tempat ibadah yang lain, berarti dia tidak menerapkan. Jadi anak-anak itu bukan hanya belajar teori, tapi juga praktisnya. Selanjutnya memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif. Nah, eksploratif dan kolaboratif ini hal yang penting, tapi ternyata sulit bu. Eksploratif, nggak semua murid itu mau eksplor, malas dia. Nanti nggak ada dia jawabannya kan udah. Diam dia bu ya, nggak mau nanya, nggak mau nyari, udah ditinggalkan aja tuh. Tiba-tiba nggak siap. Kolaboratif, dia malu nanya sama kawannya, padahal nanya loh, bukan nyontek. Boleh nggak kolaboratif? Boleh, selagi tidak mencontek. Tapi apa? Sama-sama berbagi ilmu. Itu penting. Kadang murid ini kan yang gengsi lah, yang nggak suka sama kawannya, yang berantem lah, SKT ya kan. Terakhir tidak terlihat kolaborasi tadi. Selanjutnya menanamkan nilai-nilai moral dan etika dan nilai positif lainnya. Ini juga sangat penting. Yang namanya seorang murid ya, dia mau nilainya sendiri apa? Kalau moralnya 0 dikali 0 bu ya, 100 kali 0 juga hasilnya 0 gitu. Bu silakan dulu. Nah selanjutnya mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter murid. Karakter itu bu kaitannya dengan budaya. Jadi sesuatu yang tertanam dengan waktu yang lama dan harus berjalan dengan waktu yang lama pula. Artinya apa? Kalau hari ini dia buang sampah di tempatnya, dia harus melakukan itu dalam kurun waktu yang lama. Kalau besok dia buang sampah pada tempatnya besok, kan berarti belum karakter dong. Belum kan? Belum budaya, belum kebiasaan, masih sikap. Pada hari itu juga karakter ini yang sulit bu. Kenapa sulit? Karena dia menuntut konsistensi. Hari ini dia nggak nyontek, besok dia tergiur. Oh aku nggak belajar, nanti nilaiku 15, ya kan? Dia nggak konsisten, ini yang sulit. Jadi karakter itu terbentuk dari adanya kebiasaan-kebiasaan yang menjadi budaya. Gitu ya bu, kita lanjut. Oke, karakteristik pengalaman belajar mengaplikasi. Yang pertama, menghubungkan konsep yang dipelajari dengan ide baru, menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata, mengembangkan pemahaman dan eksplorasi, berpikir kritis dan mencari solusi. Selanjutnya, karakteristik pengalaman belajar merefleksi. Yang pertama, memotivasi diri sendiri untuk terus belajar bagaimana cara belajar. Ya, jadi selain murid, guru juga harus
ada refleksinya. Bukan cuma murid yang refleksi, guru juga refleksi. Oh, hari ini pembelajaran saya menonton, gitu itu aja. Maka harus direfleksi. Refleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran atau evaluasi. Ini juga penting. Terkadang kita lupa, hari itu sudah tercapai belum ya tujuannya? Misalnya tujuannya murid itu mampu membedakan kata depan dengan mingguan. Ternyata hasilnya apa? Cuma 10 murid dari 30 murid. Sudah berhasil belum tujuannya? Sudah mencapai belum? Terkadang guru itu kelemahannya di situ ya, Bu. Saya juga sebenarnya. Karena saya mengalami. Jadi kalau pada hari itu tujuannya belum tercapai, pertemuan selanjutnya kita lupakan ya, masuk materi baru. Karena saya kadang juga begitu, malas dalam masuk materi baru, nggak bisa itu. Makanya tadi pentingnya growth mindset tadi ya, dibawakan Bu Amel. Jadi kita nggak nyerah, kita terus berusaha. Kemudian menerapkan strategi berpikir, memiliki kemampuan metakognisi, yaitu meregulasi diri dalam pembelajaran. Dan selanjutnya meregulasi emosi dalam pembelajaran. Emosi, guru ini sering emosi. Kayak mana nggak emosi, Bu ya? Nanti muridnya yang satu berantem, yang satu gangguin kawannya, yang satu main tipek, yang satu ngambil pulpen kawannya. Emosi, Bu ya. Tapi nggak boleh, Bu, ternyata, Bu. Nggak boleh kita jerit-jerit di kelas lagi di PM ini, Bu ya, di pembelajaran mendalam. Bagaimana caranya murid itu bisa konsentrasi lagi ke depan? Kita harus menekankan di media, karena banyak penelitian yang mengatakan selagi media itu menarik, media kita itu bagus, murid itu yang tertib. Selagi membosankan, murid itu ribut. Ternyata begitu, Bu. Jadi kita nggak bisa nyalain dia, bandar itu nggak bisa itu, nggak bisa, Bu. Salahnya mah harus pasti di kita. Artinya ada yang salah dengan proses pembelajaran kita, kurang menarik. Itu ya, Bu. Kita lanjut. Kerangka pembelajaran mendalam. Kerangka pembelajaran mendalam ini kaitannya ke RPP. Nanti ini yang dibawakan oleh Bu Indri. Atau sekarang namanya modul ajar, Bu ya. Modul ajar di learning. Nanti ada tahapan-tahapannya. Kita lanjut aja, Bu ya, biar agak cepat ya kan. Yang pertama, praktik pedagogis. Apa itu praktik pedagogis? Strategi mengajar yang dipilih pendidik. Apa strategi yang mau kita buat? Ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam mencapai dimensi profil lulusan. Untuk mewujudkan pembelajaran dalam pendidik berfokus pada pengalaman belajar murid yang otentik, mengutamakan praktik nyata dan mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. Jadi pada praktik pedagogis kita di sini disuruh pilih strategi yang mana yang mau kita pakai. Yang kedua ada kemitraan belajar. Mitra itu kan artinya koneksi, teman, partner, ya Bu ya. Jadi mitra itu paling sedikit 2. Siapa itu? Guru dan murid, guru dan peserta didik. Apakah bisa lebih dari 2? Bisa. Contohnya apa? Yang ketiga siapa contohnya? Orang tua, murid. Contoh ada tugas kelompok di rumah. Berarti kan mitra kita bukan hanya murid, tapi juga orang tua. Apakah mitra itu ada lagi selain orang tua? Ada. Contoh kita ada proyek menanam jambu. Siapa mitranya? Petani. Jadi di PM ini mitra itu tidak terbatas. Intinya siapa yang terkait dalam proses pembelajaran itu adalah mitra pembelajaran. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan pembelajaran itu apakah cuma kelas? Tidak. Lingkungan pembelajaran terbagi 2, yaitu lingkungan virtual dan lingkungan non virtual, daring dan luring. Kalau lingkungan yang luring, kelas contohnya bisa, halaman sekolah bisa, itu kan ada bentuknya, ada wujudnya. Yang kedua itu virtual atau daring. Apa contohnya?
grup WhatsApp Bu ya. Di kelasnya ada grup WhatsApp kan, dengan orang tua itu sudah masuk ke lingkungan belajar virtual. Selain grup WhatsApp, contohnya apalagi Google Meet ya, Google Meet, Google Class, atau ada Zoom Meeting. Itu masuk ke virtual. Dia kelas tapi tidak ada wujudnya. Yang keempat, pemanfaatan digital. Ini kaitannya Bu dengan media yang kita gunakan. Jadi ada pemanfaatan digital. Ya seperti ini sudah pemanfaatan digital. Ada Infokus, ada laptop, ada slide presentasi. Selain ini ada lagi tidak ada Bu, banyak malahan. Ada Canva Bu ya. Kemudian ada game interaktif seperti quizzes, word wall dan lain sebagainya. Itu masuk ke pemanfaatan digital. Jadi segala sesuatu yang berbentuk digital yang kita gunakan sebagai media pembelajaran itu masuk ke pemanfaatan digital. Nah, selanjutnya ini masuk ke prinsip asesmen dalam pembelajaran. Ini sudah masuk ke bagian Bu Indri Bu ya. Jadi sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Sebelumnya ada yang mau bertanya, Ibu? Ada yang mau ditanyakan mengenai pembelajaran mendalam sebelum masuk ke asesmen? Silakan ditanyakan Bu. Pas, biar cepat Bu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oh pas Bu, oke. Baik, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Baik, terima kasih atas perhatiannya Ibu-ibu hebat. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Indri Puspita SPD, kepada Ibu Indri. Waktu yang tepat silakan. Terima kasih Bu Suci, terima kasih Bapak Ibu sudah datang kemari. Langkahnya sudah ringan. Perkenalkan, nama saya Indri Puspita, saya mengajar guru kelas 6. Kami diklat kemarin sama ibu yang dekat ini. Ibu-ibu, tadi kan sudah diajari tentang growth mindset sama pembelajaran mendalam. Kenapa itu duluan? Karena di growth mindset kita harus berpikir semuanya serba ringan. Jangan jadi beban. Kalau udah jadi beban, jatuhnya malas. Ya kan Bu? Kalau udah malas, hatinya panas. Terus nggak mengerjakan apa-apa. Ya kan Bu? Luapan emosinya siapa? Murid, ya kan? Jadi sebelum itu sudah diterangkan tadi perencanaan pembelajaran, growth mindset. Nah, sekarang kita masuk aksinya. Gimana sih sebenarnya modul pembelajaran mendalam? Kita mau langsung aja atau saya terangkan lagi? Terangkan lagi atau langsung tunjukkan ini loh RPP-nya seperti itu, gimana? Langsung aja ya, karena terlalu banyak kan nanti bicara saya makin ngantuk, ya kan? Oke, ini adalah kegiatan UJT 1 saya. RPP-nya juga sudah dapat banyak masukan dari fasilitator. Kita lihat bersama-sama ya Bapak Ibu. RPP ini atau modul pembelajaran ini ya isinya yang tadi 8, 3, 3, 4. Nah, tapi ibu-ibu nggak semua 8 dimensi profil Pancasila atau 8 profil lulusan dimasukin. Kalau makin banyak kita masukin, rubrik penilaiannya makin banyak, ya kan? Modul aja. Jadi kalau kemarin itu namanya gotong royong, sekarang namanya kolaborasi. Satu yang saya ingat dari pembelajaran mendalam ini adalah kata yet. Kalau yet itu artinya kan belum ya Ibu ya. Jadi kita nggak boleh bilang anak kamu nggak bisa, tapi kamu belum bisa. Kalau bilang tidak atau enggak berarti memang nggak bisa. Tapi kalau belum berarti ada harapan untuk bisa. Ini dia Bu. Di sini
Saya membuat tentang jenis-jenis otot. Kebetulan kelas 6 ya Bapak Ibu. Oke. Yang pertama sama seperti kayak kita biasa buat RBP itu ada identitas, ya kan? Kalau kita kan sekarang pakai fase. Kelas 1, kelas 2, fase A. Kelas 3, kelas 4, fase B. 5, 6, fase C. Makanya kita harus berkolaborasi atau namanya lintas ilmu dengan guru yang satu fase sama kita. Saya berkolaborasi dengan Bu Yani karena guru kelas 5. Saya tanya, apa yang belum dipelajari di kelas 5? Bisa kita ulang kembali atau kita lewatkan masuk ke pembelajaran. Contohnya, ibu-ibu kan kita kelas 6 perkalian dan pembagian pecahan, iya kan? Kita boleh mengajarkan lagi penjumlahan dan pengulangan untuk mengingat kembali. Kenapa? Karena nanti soal ujiannya pun pasti ada hitungnya. Boleh diingat kembali. Ya, Bu. Di sini belum saya ubah ya Bu. Ini aturannya tulisannya profil lulusan. Saya mengambil 3. Di situ bernalar kritis, kreatif, dan kolaborasi. Di mana di situ bernalar kritis artinya menganalisis informasi dan memecahkan masalah. Kreatif artinya dia menghasilkan ide-ide baru dalam membuat peta pikiran dan memecahkan teka-teki. Di pembelajaran mendalam ini Bu, kita dituntut untuk menggunakan peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran itu seperti anak-anak meringkas. Tapi ringkasannya itu ada syaratnya. Lingkaran di tengah ada seperti gelombang. Kenapa harus gelombang? Karena dia sesuai dengan keadaan naik turun dan harus satu warna. Jadi kalau gelombang satu warnanya merah, informasinya juga harus dilingkari dengan warna merah. Seperti itu. Inilah yang saya buat ke anak murid saya. Saya pakai 3 Bu. Baru tujuan pembelajaran saya ambil pertamanya PBL, Project Based Learning. Ternyata dikomentari sama fasilitatornya nggak bisa. Ini nggak ada masalahnya. Jadi hati-hati dalam menggunakan model pembelajaran PBL karena wajib punya masalah. Masalahnya itu bukan ini Bu, kita pakai kerangka. Misalkan mengajar kerangka, ya kan? Kita bikin problemnya, itu bukan seperti itu. Tapi masalahnya apa? Seperti ekosistem sawah. Ekosistem sawah itu kering. Jadi anak-anak kita agak berpikir bagaimana cara mengatasi ekosistem yang kering tadi. Itu harus ada masalahnya. Makanya kalau buat modul, hati-hati dalam menggunakan media metode pembelajaran atau pendekatan pembelajaran. Kalau nggak bisa PBL, nggak usah dipaksa. Kalau dia kayak kelas 1 ya Bu ya, kontekstual, ya kontekstual. Kelas 6 juga kontekstual. Jangan kita paksakan. Kadang kita mau ke C6, tapi di C1 lebih bagus. Itu kalau kita pakai taksonomi ya Bu. Di situ saya langsung diganti jadi game based learning. Di sini saya menganalisis jenis-jenis otot, menyajikannya dalam hasil bentuk peta pikiran atau mind mapping secara individu dan kelompok. Baru mengembangkan kemampuan kolaborasi. Jadi kolaborasinya itu antara murid dengan murid. Di PBL ini Bu, kita sebenarnya kalau dipikir-pikir sudah mengerjakannya Bu, cuman belum terdeteksi itu PBL gitu. Tanpa sadar pasti Ibu sudah mengerjakannya. Ini ke bawah. Atas. Terus ini kan pasti 1, 2, 3, 4. Oke.
Di situ tadi ada tujuan baru praktek pedagogis. Di situ saya pakai game based learning tapi dengan tetap pendekatan deep learning. Nah, di sini saya baru lingkungan belajar. Kata Bu Suci tadi lingkungan belajar memang identik dengan budaya belajar. Di situ pembelajaran ini mengajak murid untuk berkolaborasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jenis-jenis otot pada manusia dan berbagai pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Saya pakai lingkungan fisik, Bu. Apa itu? Kelas. Kenapa nggak pakai lingkungan luar kelas? Karena yang dipelajari otot manusia. Bu, boleh nggak pakai pembelajaran luar kelas? Boleh, Bu. Kalau berhubungan dengan tumbuhan, ekosistem aja anak-anak luar. Jadi seperti yang bilang mereka growth mindset, kita yang menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Ketika gurunya belajar menyenangkan, semangat, terciptalah pembelajaran yang menyenangkan. Kemitraan. Kebetulan di sini mitra saya cuma murid. Bu, kalau seandainya ini kan kita ada wawancara ya kan? Jadi ibu-ibu bisa kemitraannya itu nambah. Jadi apa? Pengusaha UMKM. Jadi anak-anak bisa ke situ nanya. Jadi kan mitranya nambah ya, nggak satu, tapi guru, murid, orang tua dan UMKM, pengusaha UMKM. Itu wajib dicantumkan di modul, Bu. Iya, tergantung materinya. Pemanfaatan digital. Kebetulan ini saya ambil game COC ini karena lagi tren di TikTok, ya kan? Mereka proses mengingat, memahami, mencatat kalau untuk di pelajaran. Jadi saya kasih video singkat, mereka ingat langsung catat. Bu, gini, satu kunci yang saya dapat waktu PPG waktu itu bagus sekali didapat di Universitas Negeri Bali, Ganesha. Dosennya bilang gini, kalau kita mau buat RPP, kita bayangkan dulu apa yang mau kita lakukan. Jangan langsung tap. Coba ibu cari RPP di Gemini, saya ibu ya, atau di ChatGPT. Itu kita ambil, kita prosesnya kita bayangkan, Bu, ini jalan nggak di kelas saya? Dengan keadaan siswa, keadaan lingkungan belajar. Satu lagi tuh dukungan alat-alat seperti ini. Gak semua sekolah ada, ya kan Bu ya? Saya pribadi dari sini. Biar apa? Biar anak-anak bisa, biar anak-anak gak bosan. Boleh, kita kan udah dapat serti. Sikit sisakan uang itu, jangan semua ke kita. Ya kan Bu ya? Kata Bu lagi biar berkah. Ya kan? Beli Bu, harga 1 juta ke bawah ada. Seperti ini, tapi punya saya kecil, tapi cukup, cuman kurang terang. Jadi mau RPP-nya seperti saya ini nanti kita buat grup ya Bu ya. Jadi RPP-nya bisa di-share, bisa jadi referensi. Nah, cuman kuncinya satu Bu buat RPP, bayangin dulu apa yang mau dibuat di kelas. Setelah itu bayangkan langkah-langkahnya, ambil lagi kita. Saya pakai Gemini pakai. Ketika saya mau ngajar ini, saya tanya sama Gemini, apa yang cocok metode untuk pembelajaran ini? Sebagai bahan referensi, Bu. Ketika udah cocok, alatnya oke, ibunya siap, kelasnya siap, lanjutkan. Nah, jadi sesuai. Ini RPP saya udah ada, saya rasa 10 kali saya revisi. Saya revisi sendiri, Bu. Ini ya Bu, langkah pembelajaran. Lihat langkah saya, persepsi pertanyaan pematik. Di sini seperti yang Ibu Suci tadi bilang, di situ saya bilang ada pengalaman belajarnya memahami, ya kan Bu, berefleksi, mengaplikasi prinsip pembelajaran, bersadaran, bermakna, menggirakan. Ini maksudnya semua Bu, sampai langkah sampai fase akhir, ya. Nah di situ awalnya saya putar video, karena bayangan saya putar video dulu. Saya tanya sama murid, ya kan, pernahkah kalian berpikir mengapa kita bisa bergerak? Nah, baru apakah semua gerakan tubuh kita sama? Itu saya pikirkan Bu.
oh cocok ini untuk pertanyaan pengantin. Habis itu identifikasi masalah. Di sini peserta didik diminta untuk menyampaikan apakah mereka rasakan dan muncul pertanyaan dari tayangan video. Video yang saya tayangkan, orang berlari, orang ketawa, sama detak jantung. Karena itu berhubungan dengan otot manusia. Setelah itu di fase kedua, fase kedua itu saya di situ memperkenalkan dulu. Jadi sebelum kita belajar kita kenalkan, Bu, kita mau ngapain. Oh ini Bu, bisanya di kelas tinggi, kalau di kelas rendah gimana? Pakai ini Bu, Unpaddle namanya. Itu adalah media tanpa komputer. Kayak mana Ibu guru kelas 1 rajin-rajin print gambar, ya kan Bu, rajin-rajin tempel. Kalau ini di kelas 1 mereka nggak belajar. Dibuat, ya kan Bu, tanya ini apa itu apa, bagusnya langsung gambarnya, ya Bu ya, gambarnya. Print aja di sekolah, ada dananya, ya kan Bu ya, jangan print di luar, ya kan. Print di sekolah, semua di sekolah, tempel untuk guru kelas 1 ya Bu ya. Kalau guru kelas 1 seperti itu, kontekstual nyata. Kalau kami kelas 6, dari kelas 4, 5, 6 bisa pakai yang seperti ini. Tapi kalau 1, 2, 3 bukan belajar heboh, ya kan? Jadi pakai media yang kontekstual aja di sini. Kalau kami di sini saya pakai kebetulan pakai puzzle seperti yang di sana Bu. Seperti ini saya pakai. Jadi saya buat ini di rumah Bu. Luar biasa ya Bu ya, beban negara ya kan. Ini pribadi ya, pribadi. Dan ini saya susun itu. Saya susun. Secara lansia, dia yang akan dapat informasi. Itu dia. Setelah ini selesai, apa sih Bu? Mapping gimana sih? Nah ini dia Bu. Yang namanya mapping itu seperti ini. Cari ya Bu ya. Ini buat anak gampang menghafal. Jadi di sini saya bikin otot jantung. Apa aja? Ciri, letak, fungsi, cara menjaga kesehatan otot. Dengan Ibu menggunakan yang seperti ini namanya ini kontekstual ya Bu ya. Dengan menggunakan seperti ini, anak-anak lebih gampang mengingat. Memang capek Bu. Saya ini harus saya rekam, hampir 100 atau 3 JP lebih, 105 menit. Nah, buatnya di mana di rumah? Pakai kertas dari operator yang tidak dipakai. Kalau saya ini sebagian kertas ijazah yang rusak, karena ini tebel Bu. Kalau salah tempat belong ini 1.500 kertasnya, tapi tebel. Jadi ibu-ibu bisa ini untuk contoh tahun depan lagi. Saya buat ini. Saya bayangkan dulu Bu pertama. Saya mau buat DPP, saya bayangkan, oh langkahnya seperti ini. Saya mau buat ini. Setelah selesai ini, terus muridnya berapa? Ini saya print yang kecil selembar. Saya kasih ke muridnya. Jadi untuk apa? Untuk digunting gambarnya, ditempel di buku. Anak-anak saya udah ajari mapping. Mapping itu seperti mereka seperti ini Bu. Ngejim di kelas saya setiap hari bawa pensil warna. Saya bilang bawa pensil warna. Kenapa? Ketika anak menggunakan warna, menggunakan media yang menarik, bukunya cantik, pasti dia rajin membaca. Tapi kalau tulisannya kayak cakar ayam, jangan dibaca, dibuka pun tidak, ya kan? Lanjut bukan ke bawah. Nah, jadi ini fase ketiga, dia mengaplikasi. Aplikasi artinya informasi baru disampaikan lagi tapi dalam bentuk yang berbeda. Nah, di sini gimana mereka mengaplikasi punya saya? Kan mereka udah tahu nih, ya kan Bu, ini udah tahu, tapi di aplikasi ini aplikasinya bentuknya seperti ini. Jadi ketika Ibu semangat bikin RPP atau RPM atau modul, pasti pembelajarannya menyenangkan. Kalau saran saya Bu, jangan suka beli klip ini, nggak enak, ya kan? Belinya 500.000, tapi kita nggak pernah buat. Yang di dalam nggak pernah kita ajarin. Yang diajari apa?
pelajaran kita, gaya kita. Ya udah, buat RPP dengan gaya kita. Gak harus, Bu, harus PBL, PJBL. Enggak, Bu. Mana yang akan murid paham? Ada 3 fase terus buatnya. Pikiran saya buat fase keempat. Presentasi lanjut. Di pelajaran kayak ini, Bu, anak-anak diajak untuk berani berbicara di depan. Jadi kita sebagai guru cuma jadi fasilitator aja di sini. Kita kasih materi, mereka mengembangkannya sendiri. Makanya dibilang di situ bernalar kritis dan kreatif. Kenapa? Karena orang itu buat sendiri, nanti orang itu presentasikan, kita menyimpulkan. Yakinlah, Bu, pelajaran yang seperti ini diingatnya. Ujian nanti kalau ada yang menyangkut yang seperti ini bisa. Cobalah Ibu buat satu pelajaran yang buat semangat. Pasti itu aja yang diingat mereka. Contoh lagu ya, Bu ya. Otot ini bisa dinyanyikan dengan lagu, dengan video. Pasti mereka ingat. LKPD harus ada dicantumkan di RPP. Di sini kita jelaskan, saya pakai puzzle, saya pakai bagan kosong, ada studi kasusnya soal pemantik dan diskusi kelompok, asesmen pembelajaran. Ini juga hal yang diukur itu apa aja, tercantum di situ. Oke, jenis-jenis asesmen. Ada asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Kalau ini udah paham ya, Bu? Karena sejatinya kalau udah namanya guru buat RPP, ya beginilah dibuatnya. Cuma macam-macam modelnya, ya kan, Bu? Kita ikuti dari K13 ke IKM. Dari IKM yang biasa ada deep learning seperti ini. Lanjut, Bu. Ini, Bu. Refleksi di sini wajib. Apakah apa yang paling kamu suka dari pembelajaran ini itu wajib ditanya, Bu. Bahkan ada penilaiannya di sini. Kalau teman-teman saya ada itu, Bu, wajah bahagia, wajah sedih, wajah murah, itu bisa diklik sama gurunya. Nanti muncul berapa orang yang suka. Itulah seperti Bu Suci bilang, refleksi untuk guru dari tadi. Ibu, rubrik. Makin banyak Ibu buat rubrik di profil lulusan, ininya makin banyak. Jadi sedikit saja yang paling penting. Gak usah banyak-banyak. Nah, ini dia keterlibatan anggota karena ada tadi presentasi. Cukup. Nah, ini diisi, Bu. Terus pengayaan pramedia ini kita paling tahu ya, Bu, cara pengayaan dan pramedia. Nih, ada di situ, Bu, ada apa namanya? Gloss bahan bacaan, glossarium, ini juga Ibu buat. Lanjut, Bu. Daftar pustaka kalau mau buat boleh, enggak juga enggak apa-apa. Lanjut. Nah, ini, Bu, kalau Ibu buat LKPD, Ibu harus buat ini. Langkah-langkah kerja. Seperti ini. Tujuannya apa? Langkah-langkahnya gimana? Langkah pelajaran kita disingkat di situ. Lanjut, Bu. Berarti ada yang lain, coba ke PPT. Saya pakai PPT, Bu, gampang sekali. Gak usah capek-capek. Buka Canva, masukkan akun ID belajar. Gratis ya, kalau pakai akun ID gratis. Ketik, Bu, di situ sistem otot manusia. Nanti keluar seperti ini, Bu. Oke. Ini, Bu, semua isinya. Berapa? Apa yang otot? Kira-kira kalau Ibu pakai ini menyenangkan nggak? Fokusnya ke depan semua ya, Bu. Daripada kita pakai buku, ya kan? Ke depan semua. Saya caranya gini, Bu, baca. Sudah dibaca, buka sewaktu 5 menit. Saya bilang, saya tutup. Yang kamu baca tadi, catat. Dicatat mereka. Saya buka lagi, cek betul apa salah. Jadi ribut itu, nanti ributnya dalam arti yang positif. Bu, ini salah, Bu, itu salah, Bu, ini salah. Seperti ini.
Terus Bu sampai ke bawah. Dijelaskannya Bu seperti itu. Kalau di buku ada, cuman kan dia panjang penjelasannya. Kalau itu dari intisarinya aja, ciri, letak, fungsi. Inilah untuk mengisi yang ini tadi. Makan biaya, iya, makan biaya ya kan Bu. Manfaatin aja kertas operator yang di depannya sudah di print tapi misalnya nggak bisa dipakai, kan belakangnya bisa seperti ini ya. Balikkan lagi. Kalau Ibu baik hati beli kertas ini bisa dipakai sampai tahun depan. Maka saya kumpuli semuanya dulu di situ. Nah seperti ini Bu. Kalau Ibu mau FPP saya, kita buat grup nanti di share di situ sebagai referensi. Lebih gampang gimana? Cari di saya Bu tukang maksa. Jadi orang ini satu sekolah saya paksa harus buat, kita harus buat. Karena pengawas kita ini kan teliti ya Bu ya, Pak Master ini teliti. Orangnya juga nanti. Jadi sebelum dibilang kita buat yuk bareng-bareng. Makanya kami kalau pulang sekolah lama, kami di situ kalau udah saya buka laptop orang sibuk, ayo buka laptop buka semua. Kayak mana nyarinya gini. Nah, mungkin kalau pas muda ya Bu, ini. Yang tua udah pensiun kemarin. Nah, tinggal Bu Herlina, dibantu-bantu. Jadi sebenarnya Bu, mitra kita bukan cuma murid untuk guru, tapi teman sejawat. Nah, makanya harus growth mindset. Kalau ada teman yang julid, alah seorang rajin, ya biarlah. Yang penting waktu diperiksa Pak Masri ada, ya kan Bu ya. Udah Bu, prota-prosem juga berbeda Bu. Prota-prosem kita nggak kayak yang K13 ya kan Bu ya. Nah, ini kan banyak Bu semua. Jadi smartphone itu, handphone kita itu gunakanlah untuk yang memang mendukung kita. Saya buka ke sekolah, kami belum ada buku, cuma ada LKS. Jadi saya download bukunya pakai handphone saya beli. Tunggu ya Bu, saya kasih tahu dulu apa saya. Bu Suci, mana tahu ada yang mau beli Infokus kayak punya saya. Tapi ini Shopee ya Bu ya. Enggak Bu, saya udah saya kita gini Bu, gak capek suara kita. Kenapa saya bilang gak capek? Download di HP, pakai subscribe, ya kan? Nah seperti ini aja. Tapi nggak sekarang ini ya Bu ya. Ini saya beli 800.000. Ini awalnya mau sungsungan dulu. Jadi ini Bu, ini udah dijatuhkan murid. Kalau bunyi brok, tapi masih bisa dipakai. Ada yang lebih murah, teman beli 600.000. Kalau Ibu pakai ini, pembelajaran menyenangkan, diplomanya dapat, semuanya dapat, Ibu nggak capek. Cuman tinggal ginikan handphone aja. Saya pakai handphone nggak pakai ini. Saya ginikan handphone saya, bikin nyanyi, udah keluar ya. Jadi punya kongsi ya kan? Tapi awalnya mau kongsi Bu, saya dulu menarik sana menang. Makanya ibu-ibu ini udah, karena saya punya, udah tak pinjam aja, oke lah, pinjam gak apa-apa ya kan. Nah, jadi ini Bu, lengkap ini pribadi saya. Kalau ibu mau adalah Bu satu orang yang buat grup, nanti saya kasih saya. Apa ini ya PP saya. Kalau mau cepat, Ibu bisa ketik di Gemini. Karena ngajarin sama juga gitu ya Bu, kita malam ada ibu-ibu pulang sekolah untuk ngaji, masak sore lagi, bisa dicari Bu. Coba buka Gemini Bu Amin, terlalu nggak? Kita cari di sini Bu, nggak usah susah-susah Bu, cari di sini. Ini ya. Tadi Ibu kan udah nengok review saya, ambil judul-judulnya. Ambil judul-judulnya. Yang pertama apa? Yang pertama tadi identitas kan, masukkan. Gemini perkenalkan, nama saya Bu Yani. Saya mengajar di kelas sekian-sekian. Saya ingin membuat modul pembelajaran tentang alat gerak manusia dengan tujuan pembelajaran bla bla bla. Ya kan Bu? Waktu pembelajarannya berapa menit? Buat di situ Bu. Nah, dengan metode pembelajaran misalnya
inovatif, udah. Nah, habis itu ibu print di situ buat pembelajaran deep learning yang bermakna. Nah, buat di situ pasti keluar. Coba, Bu Ame yang buat coba. Ini mempermudah ya Bu ya, karena kan singkat. Dia udah kenal nih. Buat Gemini, saya Ibu Rizky Omelia. Nah, ini gampang Bu, kalau sudah Ibu seperti ini, dah. Tapi ingat ya Bu, satu kuncinya. Sama tengok dulu materinya, jangan semua materinya inquiry atau kontekstual. Nanti nggak cocok. Jadi harus ini juga. Harus semuanya harus ini Bu. Materinya tentang alat gerak. Tanya sama si Gemini, ini metode apa yang cocok? Nanti keluar nih bilangnya. Nah, Ibu rasa ini bisa di kelas saya ambil. Kan Bu. Jadi sebulan siap tuh yang PT 1 tahun. Terus ya Bu. Enggak, dengan satu siap. Kemudian di satu hari siap 1 semester untuk IPAS. Keren kan Bu? Terus capek-capek. Kalau kita suruh begini, ada yang bantu, namanya Gemini. Ada ChatGPT. Saya masukkan kata kunci ke Gemini dan ChatGPT. Ternyata di Gemini lebih lengkap selalu kata-katanya ketimbang ChatGPT. Itu banyak kata kuncinya green. Kira ada kata kuncinya mana? Ini Ibu kirim ya. Bu, ini kata kunci yang saya buat sendiri ya. Ini sebenarnya rahasia negara. Kita kan satu negara. Iya, satu negara. Coba apa lagi? Tapi di sini Bu, haruslah Ibu pilih-pilih lagi, jangan semuanya ya kan. Kalau mau Nah ini Bu, kita coba ya. Buka dari merah. Ini saya buat kata kunci saya sendiri. Ini bisa capek-capek, ya kan? Nah, tinggal disesuaikan materi dengan metode media apa. Baca ya Bu? Ini dia Bu. Nah, ada manipulasi semua yang ada di RPM yang ada saya buat di sini. Oke. Makanya kalau kita mengikuti kemajuan zaman ya gampang gitu. Jadi bukan itu tadi yang ditanya ke semua. Iya. Saya lihat dasarnya dari mana? Dari RPP. Ada RPP 1 dari kami iklan, cuma nggak bisa di-download, nggak bisa diapa-apain, cuma bisa dilihat. Jadi ya udah, akhirnya saya nggak saya rasa ambil aja ininya. Nanti keluar. Kalau jaringan Bu ambil bagus, pasti dia keluar. Dari Gemini. Semua dari Gemini Bapak Ibu. Nanti kalau kita buat grup, saya kirim kata kuncinya. Nah, Ibu tinggal kan? Bu, ya Bu. Udah Bu. Ah, keluar ya Bu. Ah, keluar Bu. Ini tapi rahasia negara kita aja ya Bu ya. Semua rubrik penilaiannya juga keluar. Apalagi Bu pandai bermain kata di Gemini. Kata kunci Gemini ini agak-agak pandai tapi agak-agak error juga kalau kita. Ibu. Coba Bu buang. Dapat kan Ibu? Bisa lah bayar saya. Enggak ya, bercanda ya. Tapi ini Bu. Kata dia gini kan, kalau ada sistem Fadila, saya akan membantu Anda. Kenapa nggak kita manfaatkan yang seperti ini? Kita udah capek jadi guru, jadi kita cari yang praktis, tapi sesuai keinginan kita RPP-nya, ya kan? Ya. Nama Ibu pun ada. Kalau Ibu buat tanggal lahir Ibu, suami Ibu ada di sini. Nih, dimensi profil Bu, ini ganti Bu ya, nanti jadi ganti dimensi profil lulusan. Kali ini nanti keluar nama terus. Tuh Bu, bernalar kritis. Tinggal saya gini Bu, kalau udah dapat, saya baca. Mana yang nggak cocok saya cut. Ya nggak, yang cocok lanjut, yang kurang tambahin. Dan Bu, Nanti di bagian dimensi kelulusan tadi itu kan ada banyak yang lagi. balikan. Nah itu bagian benaran kritis, kreatif, itu orang deskripsinya benaran kritis itu orang lebih. Iya. Oh, Jadi Bu, bisa sah. Nanti disesuaikan. Bu, ya Kalau disesuaikan.